Kepada Pastor Petrus, kami persilahkan. Selamat malam, shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Sebelum saya masuk kepada permenungan, ada beberapa hal yang barangkali ingin saya garis bawahi dan menjadi peneguhan bagi kita semua. Yang pertama, ketika tadi kita Bunda Maria akhir zaman, ada satu ungkapan yang saya kira menyentuh bagi kita semua, yaitu bagaimana kita berjanji di hadapan Bunda Maria untuk setia sampai akhir zaman. Saya kira kalau misalnya ini menjadi pokok bagi doa kita setiap saat, bahwa kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang setia, saya kira akan membantu hidup persembahan kita. Karena tadi dikatakan ketika kita mengawali doa di hadapan Maria akhir zaman, itu kita mengkonsekrasikan diri. Arti mengkonsekrasikan diri artinya kita benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan seutuhnya. Itu poin pertama yang ingin saya garis bawahi. Lalu poin kedua yang hendak saya garis bawahi adalah dalam novena kita, mohon kesembuhan di hari yang keempat ini. Tadi kalau misalnya kita mengikuti alur dari doa kita, mulai dari malaikat agung, malaikat pelindung, santo santa, para martir, itu semua kita panggil supaya benar-benar mendoakan saudara-saudari, sahabat-sahabat, tetangga, anggota keluarga kita yang saat ini sedang sakit. Semoga setiap doa kita tadi dengan nama yang disebut, barangkali malam ini juga terjadi yang namanya mukjizat penyembuhan. Ini sudah hari yang keempat dan kita mohon bagi pribadi-pribadi yang disembuhkan dari sakitnya melalui novena kita yang keempat ini, mungkin nanti mengungkapkan ucapan syukurnya, supaya kita yang mendoakan juga merasakan kebahagiaan bersama dengan mereka yang sakit. Jadi itu dua catatan yang ingin saya berikan, yang benar-benar juga membantu kita bahwa setiap doa kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu sebelum masuk kepada permenungan, ada satu juga yang ingin saya garis bawahi supaya kita semua yang ikut pada malam ini benar-benar bisa mendapatkan rahmat itu. Tadi dalam doa kan disebutkan ada satu perikopa yang mengatakan kalau misalnya kamu minta yang namanya roti, tidak mungkin kita akan diberi ular. Atau kalau kita minta yang namanya telur, kita tidak akan mungkin diberi yang namanya kalajengking. Dan kita tahu bahwa Bapa kita yang baik itu akan memberi lebih kepada kita. Dan tadi disebutkan kita akan diberi yang namanya Roh Kudus. Nah, kalau misalnya kita diberi yang namanya Roh Kudus ini, kita akan siap juga untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Supaya ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, tidak ada satupun dari sabda Tuhan yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti. Ini penting saya ungkapkan di bagian awal karena memang pada malam ini saya ingin membantu saudara-saudari untuk membahas tema ini, yaitu tentang tema kebodohan. Nah, tema kebodohan ini saya ambil dari bacaan hari ini. Kebetulan saya dua kali ini saya memberikan renungan. Tadi pagi saya memberikan renungan bersama dengan tim Evangeli untuk anak-anak muda yang begitu bersemangat untuk mendengarkan sabda Tuhan lewat IG Live. Lalu malam ini saya diberi kesempatan untuk mengungkapkan kembali permenungan dengan tema kebodohan. Nah, saya ingin membantu untuk membaca terlebih dahulu bacaan kita hari ini, yaitu dari Injil Markus, bab 8,
ayat 14 sampai 21. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awasilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidaklah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Nah, itu bacaan untuk Injil hari ini. Nah, sekarang kita masuk kepada tema, yaitu tentang kebodohan. Kita mencoba untuk menelusuri. Ya, kadang-kadang kalau kita dikatakan bodoh begitu saja pasti kita marah. Kita tersinggung. Tapi kalau misalnya kita ngerti apa yang dimaksud dengan kebodohan, maka kemudian kita bisa mengevaluasi diri kita. Dan kita bersyukur bahwa pernah dikatakan dalam tanda kutip menjadi orang yang bodoh. Maka pada kesempatan ini mari kita coba menelusuri dari mana sebenarnya sumber dari kebodohan itu. Yang pertama kita lihat fokusnya kata ragi. Saya harap semuanya tahu kata ragi ini. Dan setiap orang juga pernah melihat apa itu ragi dan apa fungsinya ragi itu. Kalau misalnya lupa, saya ingatkan demikian. Dari Injil Matius, bab 13 ayat 33 dikatakan, "Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir semuanya." Yesus menggunakan kata ragi untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah. Dan dari apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius bab 13 ayat 33 ini, kita ngerti, kita paham apa yang disebut dengan ragi. Dan dari situ secara singkat kita bisa menggarisbawahi fungsi dari ragi adalah menjadi pengawet makanan. Fungsi dari ragi adalah memberikan atau menambah rasa yang enak.
Buktinya, hasil dari ragi adalah acar. Kalau kita makan acar, ya kita makan yang namanya soto, soto Betawi atau soto apa, ditambahi dengan acar, yang ada di dalamnya itu ada timun, ada cabai rawit, ada bawang merah, membuat makanan itu menjadi lezat. Lalu, ragi juga membuat sempurna yang namanya tempe. Kamu di Indonesia atau di luar negeri itu tidak akan lupa dengan yang namanya tempe. I love tempe. Karena tempe ini mau diapa-apakan enak. Mau dibuat bacem enak. Mau digoreng enak. Mau digoreng pakai tepung enak. Mau disambal tanpa tambahan apa-apa enak. Mau disambal dikasih pete, kasih teri Medan, enak, tambah lezat. Nah, menjadi tempe yang sempurna juga ada ragi. Lalu menjadi tahu. Nah, menjadi tahu juga enak. Saya jadi ingat dengan sebuah lagu yang diajarkan oleh Bapak almarhum saya. Anak-anak kecil pada tidak suka kalau dikasih tempe tahu. Maka kemudian Bapak saya menciptakan lagu demikian. Tahu, tahu, tempe, dipangan, dipangan, enak gurih rasane, yo tahu, yo tempe. Ya, itu bahasa Jawa. Intinya adalah tahu dan tempe itu enak untuk dimakan. Dan itu terbukti. Banyak orang suka dengan yang namanya tahu dan tempe. Menjadi enak itu karena ada ragi juga berfungsi di dalamnya. Lalu kemudian ragi juga membuat yang namanya roti. Itu menjadi enak, menjadi tambah lezat. Belum lagi hal-hal yang lain lagi yang ditambahkan oleh ragi dalam fragmentasi, itu kemudian menjadi tambah lezat. Apalagi yang suka minum bir, jangan lupa di situ juga ada ragi. Artinya, di sini Yesus menyebut ragi itu dalam arti yang positif. Ya, karena memang ketika Yesus menyebutkan perikopa ini tidak hanya menyebut soal ragi, tetapi juga bicara tentang biji sesawi, bahkan bicara tentang garam dan sebagainya. Artinya bahwa ragi itu ketika mempunyai fungsi yang benar, maka akan memberikan efek yang positif. Nah, sekarang pada bagian yang kedua ini kontras. Kata yang digunakan juga ragi, yaitu dalam Markus 8 ayat 15 tadi. Yesus di sini mengatakan, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa? Tadi pada bagian pertama Yesus menyebut hal kerajaan surga itu seumpama ragi. Bla, 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 bla. Nah, sekarang Yesus menjemput di sini. Berjaga-jagalah dan awaslah. Wah, ini kayak ada semacam teguran ya. Awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tadi saya sudah mengatakan, mengapa Yesus kok memberi peringatan seperti itu. Nah, sekarang kita telusuri juga. Mengapa Yesus mengatakan hati-hati ya dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saya coba untuk melihat mengapa ini berbahaya yang namanya ragi orang Farisi. Yang pertama, poinnya. Karena ragi orang Farisi berbahaya karena kemunafikan. Itu. Ragi Farisi itu simbol dari kemunafikan. Ini berbahaya. Dan kita tidak suka dengan orang yang munafik. Kita juga tidak suka disebut sebagai orang munafik. Kita pasti marah. Kalau misalnya kita disebut sebagai orang munafik.
Lalu yang kedua, mengapa berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi? Karena ragi orang Farisi adalah orang yang merasa dirinya paling benar. Kalau pribadi itu mengambil posisi dirinya sebagai orang yang paling benar, maka yang lain salah. Kalau misalnya pribadi itu mengambil posisi saya yang paling suci, maka yang lain tidak suci alias berdosa. Ini sangat berbahaya kalau merasa dirinya paling benar atau kelompoknya paling benar. Ini sangat berbahaya. Maka hati-hati dengan ragi orang Farisi. Lalu yang ketiga, orang Farisi adalah orang yang gagal paham dengan ajaran Yesus. Maka kalau kita amati, saudara-saudari, dalam kitab suci, berapa banyak Yesus berdebat, Yesus berargumentasi dengan orang-orang Farisi ini. Yesus bertengkar dengan mereka. Mau bicara soal hukum, atau bicara apa saja. Di sana Yesus selalu berargumen dengan orang-orang Farisi. Karena apa? Karena orang Farisi gagal paham dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, orang-orang Farisi ini takut dengan wibawa yang dimiliki oleh Yesus. Dan mereka takut tergeser itu kekuasaannya dalam hal agama. Karena selama ini mereka benar-benar menguasai. Mereka menguasai aturan dan hukum. Mereka memberikan aturan dan hukum. Mereka mengatur segala-galanya, ritus dan lain sebagainya. Dan di sini hadir Yesus yang penuh kuasa dan wibawa. Yang pengajarannya membuat kagum banyak orang. Jadi mereka takut dengan kehadiran Yesus ini. Nah, sekarang kita tahu artinya mengapa tadi Yesus menyebut berjaga-jagalah, awaslah terhadap ragi orang-orang Farisi. Karena memang berbahaya. Lalu yang kedua, ragi Herodes. Mengapa Yesus juga menyebut hati-hati dengan ragi Herodes? Yang pertama, ini kontras dengan orang Farisi. Yang pertama, Herodes itu tidak mengindahkan yang namanya aturan. Orangnya semau gue. Lalu yang kedua, dia menghalalkan segala cara. Dia menghalalkan segala cara. Lalu yang ketiga, dia membunuh itu. Yohanes Pembaptis. Dan yang keempat, dia juga gagal paham dengan ajaran Yesus. Ketika dia mendengar, Yesus membuat banyak mujizat. Ketika dia mendengar pengajaran Yesus yang penuh wibawa dan kuasa itu mengagumkan banyak orang, maka dia takut. Jangan-jangan kekuasaannya bergeser atau digeser. Maka dalam cerita kitab suci kita tahu tidak hanya orang Farisi, Saduki, imam-imam kepala, ahli Taurat, tetapi juga pengikut Herodes. Herodian itu sepakat juga membunuh Yesus. Maka saudara-saudari pada bagian ini lihat, tadi kita fokus tentang ragi. Ya, ragi pada bagian yang pertama, kita benar-benar melihat yang positif. Dan ragi yang kedua, Yesus menyebut tentang hati-hati melihat ragi Farisi dan raginya Herodes itu. Tadi saya sudah memaparkannya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian inti. Mengapa para murid itu menjadi dalam tanda kutip bodoh? Itu, menjadi bodoh. Karena kalau kita lihat alur ceritanya tadi kan soal roti sebenarnya. Mereka lupa bawa roti, mereka diingatkan oleh Yesus, malah mereka berbincang tentang roti. Padahal kemudian dalam cerita itu Yesus mengatakan, bayangkan 2 kali peristiwa. Yesus memberi makan 5.000 dan 4.000 orang.
Hanya dengan 5 potong roti dan 2 ikan. Lalu dengan 7 potong roti dan beberapa ikan. Bayangkan. Mereka masih belum paham juga. Nah, makanya dari situ, dilihat kita alurnya. Di ayat 14 dan 16 mereka gagal paham karena kaitannya tidak membawa roti. Nah, ini soal roti saja udah debatnya macam-macam. Hal kecil, hal sepele. Emangnya orang akan mati kalau tidak makan sehari saja. Itu kadang-kadang kalau fokus kita hanya perut dan lain sebagainya, ya sudah. Kadang hal yang sepele itu menjadi masalah besar. Nah itu. Jadi lihat di sini di ayat 14 dan 16 ini mereka udah debat sendiri. Gara-gara tidak membawa roti. Maka kemudian pada ayat yang ke-17 Yesus mendengarkan itu. Perbincangan mereka yang tidak bermutu. Ini sedang fokus mewartakan kerajaan Allah. Ini sedang fokus menyembuhkan banyak orang sakit. Ini sedang fokus mewartakan tentang kebaikan dan kabar sukacita. Tapi mereka hanya debat soal tidak membawa roti. Perbincangan yang tidak bermutu. Nah kemudian, lihat. Teguran yang diberikan oleh Yesus. 3 kali teguran itu. Kalau kita ikut tinju itu ya. Ditinju 3 kali yang dengan hebat ya langsung TKO. Atau KO itu. Dan teguran-teguran Yesus ini membuat KO juga. Lihat, teguran yang pertama, ayat 17. Yesus mengatakan demikian. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Wah, ini teguran yang keras. Kalau kita membaca, lalu tiba-tiba kata-kata itu ditujukan kepada saya, Mosan. Dan juga dikatakan kepada saudara masing-masing. Wah, itu teguran yang keras. Saya ulangi. Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Lalu teguran yang kedua. Ayat 18. Ini lebih keras lagi. Yesus mengatakan demikian. Kamu mempunyai mata. Tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga. Tidakkah kamu mendengar? Kalau kata-kata yang sama juga ditujukan kepada kita, yang jelas-jelas mata kita bisa melihat. Dan telinga kita bisa mendengar. Dan dikatakan, kamu punya mata. Tapi tidak bisa melihat. Kamu punya telinga. Tapi tidak bisa mendengar. Apakah kamu buta? Apakah kamu dungu? Wah, itu kata-kata yang sangat keras. Apalagi kalau orang sudah bertengkar itu ya. Mereka akan menggunakan kata-kata yang seperti itu juga. Punya mata, tapi tidak bisa melihat. Punya telinga, tapi tidak pernah mau mendengar. Nah itu. Ini teguran yang kedua. Nah sekarang teguran yang ketiga. Pada ayat yang ke-21. Masihkah kamu belum mengerti? Karena kan sebelum ayat 21 itu, Yesus cerita. Ini kan mereka tadi debat soal roti. Lalu Yesus cerita. Lihat. Ketika saya memberi makan 5.000 orang. Ada berapa potongan yang tersisa? Mereka jawab serempak itu. 12. Nah yang kedua. Ketika saya memberi makan 5.000 orang. Ada potongan berapa yang tersisa? 7 bakul penuh. Lalu Yesus bilang. Masihkah kamu tidak ngerti? Masihkah kamu tidak paham? Nah,
Artinya, jangan sampai pengalaman penggandaan roti itu hanya sebuah kisah saja. Hanya menjadi cerita saja. Orang hanya kagum bahwa terjadi yang namanya mukjizat. Tapi mereka tidak percaya bahwa yang melakukan mukjizat itu adalah Tuhan. Dengan tangannya yang kudus. Dia mengubah itu. 5 potong roti dan 2 ekor ikan untuk mengenyangkan 5.000 orang. Dan dia memberkati 7 potong roti dan beberapa ikan untuk mengenyangkan 4.000 orang. Nah, saudara-saudari, jika kita berhenti pada poin ini, dengan apa yang kita lakukan dalam doa kita, yaitu doa mohon kesembuhan bagi saudara-saudari kita tadi. Nah, tadi kan dalam pengantar saya mengatakan, nah ini kan kita mohon yang namanya kesembuhan. Maka kita juga harus hati-hati, harus menggarisbawahi ketika kita berdoa mohon kesembuhan dan saudara-saudari kita sembuh. Berita yang kita bawa tidak hanya kita senang bahwa kita sembuh, tidak. Tapi lebih daripada itu, kita melihat bahwa melalui doa kita, kuasa Tuhan yang menyembuhkan tidak hanya terjadi 2000 tahun lalu. Tapi kuasa Tuhan yang menyembuhkan terjadi pada saat ini, detik ini, malam ini, ketika kita berdoa untuk saudara-saudari kita. Maka penting tadi, Yesus mengatakan, masihkah kamu belum mengerti? Nah ini saya kira teguran yang luar biasa. Kita diingatkan supaya kita paham dan kita mengerti. Nah sekarang kita coba melihat dari sisi yang lain. Mengapa para murid dikatakan dalam bahasa yang saya gunakan ya, karena tema yang saya tawarkan adalah soal kebodohan. Tapi lebih daripada itu sebenarnya ada kata yang lain, misalnya hati yang keras, atau gagal paham, atau tadi kebodohan. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu juga kita alami. Kita menjadi gagal paham, kita menjadi bodoh dalam tanda kutip, kita menjadi mempunyai hati yang keras. Mengapa kita punya pengalaman-pengalaman itu dan kita sering mengalami pengalaman-pengalaman itu tadi secara singkat juga saya dalam IG Live bersama dengan teman-teman evangelis, saya mencoba demikian melihat. Karena tema yang saya tawarkan dalam IG Live adalah hati yang keras. Nah, hati yang keras itu saya bertanya, mengapa kok kita mempunyai hati yang keras? Ya biasanya ada cerita di baliknya. Kenapa hati kita itu menjadi keras itu biasanya ada cerita di baliknya. Sampai ada orang yang mengatakan, saya tidak akan mengampuni orang itu. Saya akan membenci dia selama-lamanya. Bahkan ketika diberi nasihat untuk mengampuni, ada sakramen pengampunan, tidak bisa. Karena hatinya yang keras. Ada cerita di baliknya itu. Mengapa dia menjadi seperti itu? Karena tersakiti. Gitu. Lalu yang kedua ada apa? Karena ada prinsip yang dipilih. Ada prinsip yang dipilih. Akhirnya memutuskan, oke, saya punya hati yang keras. Nah kok bisa? Itu pertanyaannya kok bisa? Ya kadang-kadang ada ekstremis semacam ini. Di satu sisi kita itu orangnya rapuh, udah berubah. Tapi di sisi yang lain kita kemudian menjadi sangat kekeh dengan prinsip yang kadang-kadang salah juga. Nah, seperti yang tadi saya sebut di atas. Dia sudah punya prinsip, pokoknya saya tidak akan mengampuni si A, si B, si C. Karena saya pernah disakiti. Karena saya pernah dilukai dan seterusnya. Itulah sebabnya di bawah tema kebodohan, lalu ada subtitlenya, di sana ada subtemanya yaitu mempertajam mata dan telinga rohani kita. Nah disinilah sebenarnya saya mencoba untuk mengajak saudara-saudari
bagaimana caranya kita mempertajam mata dan telinga rohani kita? Nah, sebelumnya kita harus tahu ya, apa sih bodoh itu? Ya, apa sih bodoh itu dan mengapa kadang-kadang dikatakan kamu bodoh? Nah, itu. Coba kita lihat dua hal di sini. Ya. Satu, kita dikatakan menjadi bodoh ketika nalar kita atau ketika kita mengambil keputusan yang salah, tidak menggunakan akal sehat. Nah, tidak menggunakan akal sehat. Dan ini juga harus saya katakan kepada saudara-saudari, ada hal yang paling bodoh dalam hidup kita, yaitu ditulis dalam Mazmur 14 ayat 1 ini bahkan. Yaitu yang paling bodoh adalah ketika kita menolak Allah. Ketika kita menolak Allah. Dikatakan demikian supaya jelas. Orang yang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Nah itu. Padahal jelas-jelas kita hidup ini karena Allah. Tapi dia mengatakan orang yang bodoh adalah, orang yang bebal adalah ketika dia mengatakan tidak ada Allah. Lalu kemudian yang kedua, kebodohan biasanya dikaitkan dengan hal-hal ini. Kalau tadi yang pertama saya menyebut kebodohan adalah ketika kita menggunakan akal sehat kita tidak pada fungsinya, ya, tidak menggunakannya sehingga kita tersesat. Lalu dikaitkan juga demikian hal-hal yang bodoh adalah misalnya dalam Amsal bab 14 ayat 17. Dikatakan bodoh karena sifat cepat naik pitam, cepat naik darah, cepat marah. Dan saudara-saudari tahu kalau kita lagi marah, ya sudah. Kita yang awalnya kelihatan sebagai orang yang baik, suci, bijaksana, dewasa, ketika marah tidak bisa dikendalikan, ya sudah, kita seperti jadi orang kayak orang bodoh. Itu. Lalu yang berikutnya adalah Amsal 19 ayat 1. Orang yang bodoh adalah yang ucapannya itu busuk. Dikatakan oleh dalam Amsal itu yaitu dengan serong bibirnya. Nah, saya menerjemahkan di sini serong bibirnya ya ucapannya kotor, jorok, suka memfitnah, nyinyir, hoaks, dan provokator. Ini serong bibirnya. Begitu. Ini adalah dikaitkan juga dengan yang namanya kebodohan. Lalu yang berikutnya Amsal 15 ayat 5. Dia mengatakan sifat yang tidak taat. Ya, tidak taat mungkin mendengarkan nasihat dari orang tua atau orang-orang bijak yang lainnya. Atau dalam bahasa gaul itu ya, bodoh amat lah. Memang gue pikirin. Nah, kira-kira begitu. Orang-orang yang tidak taat semacam ini oleh Amsal disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Nah, kemudian akibatnya apa? Nah, ini kan jadi saya tidak hanya bicara soal kebodohan, tapi kita juga melihat, akibat dari kebodohan itu yang ngeri juga. Nah, akibat kebodohan saya menulis di sini dua hal. Satu, kebodohan itu menyesatkan. Nah, sebagai peneguh saya ambil dari Markus 7 ayat 22. Ini ketika Yesus bicara tentang apa yang masuk itu tidak buat najis, justru apa yang keluar yang buat najis. Dan itu disebutkan salah satunya itu adalah tentang kebebalan. Itu tentang kebodohan ini yang membuat kita najis juga. Ya, kebebalan tidak bernalar dan itu menyesatkan, membuat kita keblinger. Nah, itu. Jadi akibat dari kebodohan adalah hidupnya sesat. Nah, ini kan bahaya kalau hidup kita sesat. Padahal kita ingin hidup di jalan yang benar. Lalu yang kedua, akibatnya dalam Amsal 24 ayat 9. Dikatakan demikian. Memikirkan kebodohan itu mendatangkan dosa. Dan kalau diteruskan, Santo Paulus mengatakan ujung dari dosa maut. Nah, itu. Ujung dari dosa maut. Kita terpisah dari Allah. Maka
Sekarang saudara-saudari sebagai kesimpulannya, saya bertanya kepada saudara-saudari, apakah kita mau terus-menerus menjadi orang yang bodoh, orang yang bebal, orang yang terus-menerus gagal paham, orang yang terus-menerus mempunyai hati yang keras? Atau kita mau menjadi orang yang bijak, orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang yang berkomitmen kepadanya. Nah, untuk melengkapi itu semua, supaya saya tidak hanya bicara tentang kebodohan dan apa yang terjadi ketika kita menjadi bodoh, nah Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita setelah khotbah di bukit. Kita bisa membaca kesan dari para pendengar, yaitu di dalam Matius bab 7 ayat 24 sampai 27. Di sana ada dua macam dasar. Kita mendirikan rumah, mau di atas pasir atau mau di atas wadas, di atas batu. Silahkan dibaca, saudara-saudari, karena saya harap setelah kita membaca dari perikopa itu, yaitu dari Matius bab 7, ayat 24 sampai 27, kita ngerti. Kita tidak mau menjadi orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Karena ketika ada badai dan tofan, pasti akan ambruk. Tapi kita mau menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Meskipun ada badai dan tofan, rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Begitu saja, saudara-saudari, yang bisa saya berikan, karena waktunya juga pas, itu di sini jam 10.45 menit. Saya diberi waktu 40 menit. Terima kasih. Terima kasih Pastor Petrus atas renungan malam hari ini. Intinya kami semua diingatkan supaya kita memiliki iman yang kuat, meletakkan iman atau fokus hidup kita dengan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Sedikit saya membuat kesimpulan, Romo, iman tidak tergantung pada perbuatan, tapi sebaliknya perbuatanlah yang tergantung dari iman. Iman menentukan perbuatan baik, semakin berbuat baik, berpikir baik, dan menghendaki apa yang baik bagi diri sendiri dan juga orang lain. Tuhan mengingatkan kepada kita terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Ragi itu memiliki sifat mempengaruhi, membuat adonan menjadi kalis dan mengembang. Ketika ragi menyatu menjadi tepung, maka ia melekat kuat dan mustahil dipisahkan kembali. Yang dimaksud Tuhan ragi orang Farisi dan Herodes adalah kemunafikan, ketamakan, kesombongan, haus akan kehormatan dan kekuasaan, serta mencari keuntungan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Nah, manusia diminta memiliki iman yang otentik, yang tidak mudah berkompromi dengan pengaruh jahat yang menawarkan kesenangan dunia. Ketika kita memiliki iman yang otentik, membuat kita mampu untuk menolak yang jahat dan melakukan apa yang semestinya kita lakukan seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Demikian Romo, terima kasih untuk renungannya. Kami diingatkan kembali supaya kita memiliki iman yang kuat sebagai landasan dalam hidup, menjalankan hidup kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Bapak Ibu yang akan sharing atau bertanya kepada Romo malam hari ini tentang tema kebodohan, atau mungkin ada yang bersharing. Mari silakan Bapak Ibu. Silahkan, kami persilahkan.